ngomong tentang histori bro, ya udah bro, kagak paham, nggak usah tanggapi. Salam satu Tuhan, Bang Herdi. Gimana, apa bisa diskusi malam ini? Salam beda Tuhan. Bukan satu Tuhan, tapi beda Tuhan. Kakak tua masuk. Oh bro, monggo, apa topiknya bro? Oke bang, pasti beda Tuhan, ya kan? Nah sekarang, yuk kita berdiskusi, membahas tentang Yesus yang abang tuhankan itu tidak disalib berdasarkan kitab abang. Gimana, ada waktu nggak buat saya nih? Kalau kita Pak Wan, salam satu Tuhan. Kalau sama si Zulkifli, salam beda Tuhan. Hahaha. Yesus tidak disalib berdasarkan kitabnya orang Kristen. Gimana bang? Tuhannya abang ada 3, masa bilang satu Tuhan, gimana sih? Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu bro? Wong Yesus sendiri mengakui dirinya disalib, mati, dan hidup sampai selama-lamanya. Bagaimana lagi bro itu? Ya, saya akan membuktikan. Saya akan membuktikan sebagaimana saya membuktikan semalam terhadap Uti dan juga Adrion. Sekarang giliran abang, saya akan buktikan karena materinya memang belum tuntas semalam, bahwa Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen itu tidak disalib berdasarkan gospel kitabnya orang Kristen itu sendiri. Bang Jul, kalau yang itu udah dibahas semalam. Udah sama Bu Uti. Aduh, ada telepon. Lanjut. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan kami 3? Padahal kami orang Kristen, Pak, satu-satunya Allah yang kami sembah adalah Allah yang Esa, artinya Ehad. Ehad tahu kan? Sudah saya ajarin sama Pak Zulkifli. Ehad itu adalah satu jamak. Masih ingat pelajaran 12? Hehehe, itu satu jamak itu gimana ceritanya? Jadi gini, kalau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda itu satu, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Coba, ini aja dulu, kita nggak usah ikutkan burung merpati. Silakan. Ya, silakan saja. Apa? Kamu ambil dasarnya dari mana? Silakan saja. Ya, silakan saja. Apa? Kamu ambil dasarnya dari mana? Silakan saja. Matius 4 ayat 6, ketika Yesus itu dicobai oleh iblis, iblis mengatakan, ada tertulis, jika benar engkau anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikat untuk menatang kamu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Pertanyaan saya kepada Bang Herdi, apakah benar Bang Herdi mengakui, mengimani, dan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Silakan. Bapa dan Yesus adalah satu. Ya satu. Kamu makanya cara berpikir kamu, jangan otak kamu sempit, Jul. Kalau Allah itu maha kuasa, Allah di surga sama Allah di bumi satu apa 2? Sekarang itu jawabannya. Satu apa? Coba terangkan. Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apa maksudnya di sini? Satu nusa, satu bangsa, atau satu ibu? Loh, bukankah topik yang diajukan Yesus itu tidak disalib? Loh, bagaimana lagi ini bro? Coba berubah lagi topiknya bro. Nggak berubah. Nggak berubah bang. Cuman saya ingin membuktikan kepada abang secara otentik, secara alkitabiah, bahwa memang Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Pertanyaan saya, berdasarkan Matius 4 ayat 6, apakah abang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Satu roh. Ngerti nggak roh? Gitu Jul. Oke. Yesus dan Bapa adalah satu roh. Maksudnya, ketika jasad Yesus tanpa roh, maka jasad adalah manusia
dan rohnya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Artinya, Bapa itu adalah bentuknya seperti roh. Bapa itu adalah roh. Pertanyaan saya kemudian, jika benar rohnya Yesus itu adalah Bapa, kenapa kemudian Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Silakan. Ya jelas bro. Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau. Anak itu akan disebut anak Allah, dan dia akan menjadi besar, dan dia akan dinamakan anak Allah yang maha tinggi. Lalu tuduhan kamu kemana lagi bro? Dengarkan baik-baik Bang. Matius 4 ayat 6, Iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Tadi abang sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Berdasarkan ayat ini, jelas bahwa ada tertulis mengenai Yesus, kalau Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga Yesus, sehingga Yesus tidak akan terantuk kakinya kepada batu. Kalau abang sudah mengakui Yesus adalah anak Allah, pertanyaan saya selanjutnya, tertulis di mana ayat ini? Tertulis di mana perkataan iblis ini, Bang? Bahwa ada tertulis. Silakan. Jul, saya ada di sini. Kamu jangan bohong-bohongin, ya. Kamu kenapa nangis, Bang? Jangan nangislah. Ya. Ketika Yesus kamu katakan itu adalah Bapa dan Bapa itu adalah Yesus, kenapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Itu kamu jawab dulu. Jangan nangis duluan. Cek, mic dicek, cek. Kamu belum baca VN saya aja kamu jawab apa yang saya jawab? Udah saya jawab. Bapa dan Yesus itu adalah satu roh. Karena di dunia dia belum bisa berkata-kata dengan diri dia sendiri, harus melalui Bapa itu. Gimana sih kamu? Karena dia posisinya masih anak Allah. Jul. Katanya Yesus itu dan Bapa itu adalah satu. Dan pernyataan Yesus di dalam Yohanes, aku dan Bapa adalah satu, itu pernyataan Yesus di dunia. Yesus tidak mengatakan nanti di akhirat baru saya dan Bapa adalah satu, di dunia belum satu, gitu. Yesus tidak ngajarin seperti itu. Nah, sekarang saya bantu kepada Anda untuk memahamkan pemahaman yang Anda katakan kalian itu satu Tuhan. Ya, kalian itu banyak Tuhan, tapi taruhlah 3 aja deh. Ya, tak kasihin bonus. Nah, ketika saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Nah, Paulus juga dalam Galatia 2 ayat 20, dia pun mengatakan aku dan Yesus adalah satu. Itu berapa Tuhan sekarang? Paulus ngaku-ngaku juga, aku dan Yesus adalah satu. Yesus ngaku, aku dan Bapa adalah satu. Dan kamu katakan mereka itu adalah Tuhan. Berarti Paulus juga Tuhan. Gitu. Itu sekedar bonus buat kamu untuk kamu ketahui. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kita sandingkan dengan Yohanes 17 ayat 13. Bahwa, Yohanes yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, pada saat di muka bumi dikatakan satu, itu yang mananya? Karena menurut kamu, itu di dunia, sehingga dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud dia dengan Bapa satu itu apanya? Kalau di dunia ternyata belum. Silakan. Kita sebenarnya mau bahas apa ini, bro? Ayat ini
tidak ada hubungannya tentang soalan kamu di awal. Coba pastikan dulu bro, apa yang mau kita bahas. Ya? Ya kan tadi udah jelas bang. Ya. Pertanyaan saya, apakah abang mengakui Yesus itu adalah anak Allah? Abang katakan iya. Nah, ketika abang katakan dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, maka katanya pada saat Yesus dicobai, itu kata iblis ada tertulis bahwa jika benar Yesus itu adalah anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang Yesus di tangan malaikat tersebut agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Gitu loh bang. Nah, pertanyaan saya, apakah benar ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat untuk melindungi Yesus sebagaimana yang iblis katakan? Ada nggak bang? Nah, ini nanti merujuk kepada pembuktian bahwa Yesus itu tidak disalib, gitu loh. Memang materi ini berat materi ini. Makanya saya ulang dan saya menginginkan semua pendeta, semua pastor itu berdebat dengan saya dengan materi ini. Jadi satu-satu gugur. Gitu loh. Semalam kan sudah gugur Aderion, Bu Uti, mereka sudah sempoyongan membahas materi ini. Nah, sekarang saya pikir Bang Herdi ini sebagai debater Kristen yang handal, ya, konon ceritanya gitu, bisa juga rontok imannya dengan saya membuktikan bahwa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan ternyata Yesus itu tidak disalib. Berarti Kristen gugur. Gitu loh bang. Nah, di mana tertulis bahwa jika benar engkau adalah anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang kamu di tangannya agar kakimu tidak terantuk batu. Itu tertulis di mana bang? Jul, kamu bertanya berbelit-belit, nggak jelas kamu bertanya, Jul. Kan saat tadi sudah saya kasih tahu, kamu tidak bisa membatasin kuasa Allah itu. Roh Allah sama roh Yesus itu satu. Apalagi yang kamu tanya sudah saya jelas berkali-kali, Jul. Cerdas sedikit kamu, kenapa? Kata kawan-kawan kamu cerdas, padahal kamu nggak ada sedikit pun isinya. Iya. Saya sudah mendengarkan dan mengikuti alur pembicaraan kamu. Kamu mengatakan rohnya Yesus dan rohnya Bapa itu adalah satu. Nah sekarang kalau rohnya Yesus itu adalah rohnya Bapa, kenapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa? Itu yang mesti saudara jawab. Itu loh. Bro, nggak ada materi yang berat. Kamu aja yang nggak connect, bro. Iblis, kamu percaya iblis? Bro, iblis kan pendusta. Hah? Bro, kok menggunakan perkataan iblis untuk membuat soalan, untuk mengkaji tentang Alkitab atas penyaliban Yesus. Bagaimana lagi ini kamu bro? Tidak adakah sumber referensi yang lain selain dari iblis yang bisa bro gunakan untuk dijadikan argumen? Bang Herdi, kelihatannya abang belum siap untuk terjun di dunia debat. Karena saya lebih memahami kitab abang daripada abang sendiri. Ini bukan saya percaya kepada iblis ataupun tidak. Saya hanya ingin mengajak abang untuk mengetahui dan memahami bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitab abang. Ini memang materi berat. Ya. Memang materi berat. Dan sangat kelihatan abang keteteran dengan materi ini. Iblis mengatakan ada tertulis. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah yang dikatakan oleh iblis itu ada tertulis? Bahwa Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang Yesus di tangan mereka agar kaki Yesus itu tidak terantuk kepada batu. Apakah ada tertulis atau tidak ada tertulis bang? Itu aja dulu. Jul, dia itu bisa Jul, tapi dia kan harus bertanya kepada bapaknya. Kan dia hanya itu, karena dia posisinya masih jadi anak Allah.
Sekali lagi saya kasih tahu sama kamu. Karena posisinya jadi anak Allah. Karena dia ke dunia ini datang untuk mengajar. Begitu, bukan jadi Tuhan dia datang ke bumi ini. Kamu kemana, Jul? Ya, dia datang ke bumi ini sebagai anak Allah. Rohnya, roh Allah. Jelas kamu tuh. Jadi dia tidak bisa berbicara dengan diri dia sendiri. Karena belum ini dia. Gitu, Jul. Gimana sih menjelaskan sama kamu supaya kamu mengerti? Loh, ini gimana sih ceritanya? Jadi rohnya Yesus itu menjadi anak Allah juga? Gitu. Tadi katanya rohnya Yesus itu adalah rohnya Bapa. Ya toh? Kan saya tanya samamu, di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu apa maksudnya? Satu nusa, satu bangsa, atau satu tim, satu kesebelasan, satu warga, satu RT? Ya, jawabmu, mereka adalah satu roh. Nah, ketika Yesus dan Bapa satu roh, berarti esensinya sama. Nah, kalau esensinya sama, kenapa Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Nah, jawabanmu kemudian, itu karena Yesus hanya sebagai anak. No, kalau sebagai anak, berarti sudah terpatahkan argumen kamu itu, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, itu adalah satu roh. Karena rohnya Yesus bukan rohnya Bapa, makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekarang, kembali saya ingin bertanya kepada saudara, apakah masih mau mengakui bahwa rohnya Yesus itu adalah rohnya Bapa? Jawab. Ya silakan bro, bisa buktikan kak perkataan iblis itu? Ada tertulis di dalam Alkitab. Bisa buktikan nggak? Silakan buktikan kalau bisa bro. Saya bertanya kepada abang, ada tertulis nggak bahwa jika anak Yesus itu anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu? Ada tertulis atau tidak ada, bang? Jawab dengan tegas. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jul, ya, dia saat di bumi itu sebagai anak. Dia bukan menunjukkan dirinya sebagai Allah. Kamu harus tahu dulu, tugasnya ke bumi itu hanya untuk pengampunan dosa. Dan mengajarin itu tugasnya. Gitu. Tetapi hakikatnya hakikat Allah. Kadang dia bersifat kayak Allah yang kita tidak bisa batasin. Contohnya dia bisa mengampuni dosa. Dan pernyataan dia sebelum Abraham dia sudah ada. Begitu Jul cara memandang, karena posisinya masih anak Allah. Itu Jul. Kamu jangan berpikir satu Allah di bumi, satu Allah di surga jadi dua. Kamu jangan kayak anak SD yang berpikirnya. Ini kualitas kamu harus tinggi dikit ya, di upgrade dulu cara kamu berpikir. Allah itu tidak bisa dibatasin oleh ruang dan waktu. Jelas? Berarti ketika dia di bumi, dia belum bersatu dengan Bapa. Iya atau tidak? Lah sudah saya katakan bro, iblis itu pendusta. Setahu saya tidak ada tertulis kata-kata yang dikatakan oleh iblis itu. Ya kan? Ya kalau kamu bisa buktikan ya silakan buktikan bro. Perkataan iblis itu tertulis di dalam Alkitab. Yang mana bahwa Allah ya akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Nah, silakan. Kita kan diskusi nih bro. Ya, yang saya sesalkan, kok bisa bro menggunakan argumen iblis, ya? Menggunakan perkataan iblis dijadikan sebagai bahan materi ya. Sedikit lucu bro. Memang bang, pasti lucu. Karena abang kebanyakan makan babi gitu loh bang. Makanan yang diharamkan oleh Yesus. Akibatnya bang, abang lebih iblis daripada iblis. Kenapa saya katakan begitu? Mohon maaf sekali bang. Anda menertawakan saya karena mengambil pernyataan iblis yang mengatakan ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kamu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan itu terbukti ada tertulis. Berarti iblisnya tidak bohong. Abang aja yang tuyul. Alias abang beriman tanpa ilmu.
Terbukti Zulkifli itu lebih paham gospel lebih paham Bible daripada abang. Makanya saya katakan saya ini adalah penginjil jalanan yang abang tidak boleh anggap biasa. Abang setelah kenal saya, abangnya harusnya lebih paham dan banyak belajar tentang gospel, tentang Bible. Terbukti kan saya lebih paham daripada abang. Nah, gini bang, jadi apa yang dikatakan iblis di dalam Matius 4 ayat 6 itu, bahwa ada tertulis, betul ada tertulis. Iblis tidak bohong. Baca Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat 12 bang. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Betul ada tertulis. Jadi iblis tidak bohong. Ya, iblis itu tidak bohong. Bahwa jika benar Yesus itu adalah anak Allah, maka ada tertulis Allah akan menyelamatkan Yesus di setiap jalannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah kita sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh iblis itu benar, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah akan menyelamatkan Yesus dari segala jalannya dan tidak akan pernah membiarkan Yesus kena malapetaka. Pertanyaan saya sekarang, apakah abang masih mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Silakan. Sudahlah Jul. Kamu harus ada fungsi-fungsi dia ke bumi ini untuk apa? Makanya diganti namanya anak Allah. Tetap rohnya satu. Itu tak bisa dipisahkan, Jul. Makanya kamu cara berpikir kamu upgrade dulu, jangan berpikir kayak anak SD. Kamu udah pintar kok, kamu udah cerdas ya. Nah, kalau satu, lantas kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa Yesus katakan dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau rohnya adalah rohnya Bapa? Kenapa gitu loh? Jangan asumsi. Saya paling tidak suka sama manusia yang suka berasumsi lalu mengaku sok paling benar. Ketika saudara mengimani Yesus itu adalah Bapa, kenapa kemudian Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Sementara Bapa itu maha kuasa. Kenapa Yesus tidak? Jawab dengan dalil. Jul menghilang. Sorry Jul, lu kalau berdebat ngilang-ngilang begini nggak fair. Ya sudahlah kalau begitu, nggak tuntas. Setiap kali diskusi sama Jul nggak pernah tuntas, ngilang terus dia. Loh, gimana ceritanya? Saya kan VN kawan, dan saya menghadapi kalian 2 orang sekaligus. Saya mau malam ini juga kalian itu berdua disunat. Jadi sabar, kalian punya materi beda-beda. Jadi saya harus meluangkan waktu untuk menginjili kalian berdua. Paham? Bro, begini, saya rasa bro harus baca kitab Mazmur itu sesuai konteksnya apa, berbicara tentang Mesias atau apa, ya? Ya, bro kan hanya mau mencocokologikan apa kata Mazmur dan apa kata iblis, ya kan? Bisa saja kan iblis mengutip sesuatu yang bukan ditujukan kepada Mesias, ya kan? Nah, Yesus kan Mesias, anak Allah. Nah, sekarang bro bertanya lagi, apakah Yesus itu anak Allah? Kan sudah dari awal saya katakan, Yesus itu anak Allah. Ya kan? Dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bro, masih mau minta pembuktian dengan cara bagaimana? Nah, jika abang sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, berarti benar apa yang dikatakan oleh Mazmur 91 ayat 11 itu, bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk diperintahkannya kepada mereka untuk menyelamatkan Yesus. Itu benar. Gimana? Salah nggak apa yang tertuang di dalam Mazmur 91 ayat 11, ayat 12? Salah nggak bahwa Allah akan menyelamatkan anak Allah? Dalam arti kata bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan siapapun yang pemahaman Yudaism dianggap sebagai anak Allah. Ayo, benar nggak pernyataan iblis bahwa jika benar engkau adalah anak Allah, ada tertulis bahwa Allah akan mengirimkan malaikat untuk menatang kamu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu.
Sekarang kita sudah membuktikan bahwa apa yang dinyatakan oleh iblis itu betul-betul tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11 ayat 12, dan abang sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, jika Yesus itu adalah anak Allah, pertanyaan saya kemudian, benarkah Allah akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus? Silakan. Jul, ya, kan sudah saya kasih tahu, dia lagi sebagai anak Allah. Badannya tuh tubuhnya tuh badannya anak Allah, Jul. Dia masih di bumi. Kamu ngerti dong, dia di bumi. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia bisa melakukan apa aja. Itu bedanya. Dia lagi di bumi, dia tugasnya untuk melakukan penebusan dosa dan mengajar. Itu tugasnya, Jul. Jangan di bumi lu buat dia sebagai Allah, enggak, Jul. Tapi sifat-sifatnya dilakukan gitu, Jul. Karena memang fungsinya ke bumi itu untuk itu. Saya nggak asumsi, memang begitu dia tugasnya, penebusan dosa. Aduh, Jul. Kalau dia sebagai anak Allah, kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Sementara dia bukan Allah. Dia hanya anak. Kenapa dia katakan seperti itu? Bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kalau betul bahwa rohnya dia adalah Bapa itu sendiri. Atau kamu yang mengasumsikan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, di dalam Yohanes 10 ayat 30, itu bukan merupakan seperti apa yang kamu gambarkan. Tetapi itu adalah merupakan ucapan Yesus dalam kerangka kisah tanya jawab beliau dengan kaum Yahudi. Ya. Ayo. Jadi kamu jangan asal-asalan ketika kamu tidak mampu mempertanggungjawabkan, jadinya muter-muter. Katanya Bapak dan Yesus adalah satu. Ditanya kenapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Jawabmu karena dia pada saat itu jadi manusia. Loh, katanya dia dan Bapa adalah satu. Kenapa kamu jawab dia tidak mampu karena dia adalah manusia? Berarti dia dan Bapa tidak satu. Ayo, ngaku nggak bahwa Yesus dan Bapa tidak satu? Sebelum saya buktikan secara dalil bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia dan Bapa adalah dua. Gimana? Ngaku nggak kamu bahwa Yesus pada saat jadi anak manusia, jadi anak Allah, dia dan Bapa adalah tidak satu? Ngaku nggak? Jul, iblis pembohong. Mana bisa dipercaya dia, Jul? Sudah dibahas kemarin, Jul. Itu iblis itu pembohong. Mana mungkin dia menjatuhkan, dia matilah. Namanya juga manusia, Jul. Iblis itu pembohong, Jul. Salah kau tuh pakai itu asumsi itu. Itu kamu asumsi ya. Loh, berarti kamu nggak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Bahwa Allah akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan Yesus. Terus yang mengirim malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus itu sopo? Hantu. Tapi itu bukan bagian kamu, bro. Kamu nggak ada ilmu sampai situ. Levelmu belum nyampe ke situ. Level kamu itu membuktikan pernyataanmu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu berdasarkan Yohanes 10 ayat 30. Nah, kembali pada pertanyaan saya samamu. Ya, apakah ketika Yesus di muka bumi ini sebagai anak manusia, dia dan Bapa tidak dalam keadaan satu? Rohnya bukan rohnya Bapa. Silakan. Dia kan ke bumi tugasnya untuk apa, Jul? Untuk penebusan dosa sama untuk pengajaran. Udah, itu aja tugasnya, Jul. Bukan seperti yang di otak kamu tuh, sebagai Allah bisa berkuasa mengalahkan ini. Tidak, Jul. Kamu jangan samakan Allah kamu yang nggak pernah kelihatan itu, Jul, ya. Nah, kalau kamu sudah ketampar kayak gitu, sekarang kembali pada pertanyaan awal. Kalau Yesus itu hanya anak Allah, hanya anak manusia, hanya utusan, apakah rohnya itu adalah rohnya Bapa? Gitu loh. Kalau kamu iyakan, lantas kenapa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ayo, sekarang saya tanya samamu, ketika dia ada di muka bumi, ketika dia menjadi utusan, ketika dia adalah rasul, ketika dia adalah anak Allah, apakah rohnya masih roh Bapa? Ayo, jawab dengan jujur. Itu
pas dia dicobain, Jul. Jadi iblis itu pembohong, tidak pernah dia benar ngomongannya. Kamu percaya dengan iblis, berarti kamu temannya iblis dong. Kamu ketipu, Jul, kalau pakai ayat tuh nggak masuk, Jul. Itu iblis kamu percaya. Kamu, Jul, luar biasa kamu, Jul. Saya hanya ketawa aja sama kamu, Jul. Kamu belajar lagi ya, upgrade pikiran kamu tuh ya, supaya kamu cerdas. Oh, jadi kamu nggak percaya perkataan iblis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Kamu nggak percaya kalau Yesus itu anak Allah? Ya, betul, rohnya roh anak Bapa. Kamu sudah baca kan 17 ayat 5, di Yohanes 17 ayat 5? Iya, dia satu. Itulah kemahakuasaan Allah itu, Jul. Kita tidak bisa dibatasi dengan pikiran manusia, Jul. Ya, inilah kuncinya, Jul. Ya, supaya di-upgrade kamu dulu pikiran kamu. Kita tidak bisa membatasi kuasanya Allah. Kan kamu udah baca 17 ayat 5 itu, kamu hanya baca 17 ayat 3 di sebagai utusan. Salah kamu, Jul, ya? Oh, kamu ini gimana sih? Lanjutkan ke ayat 7-nya. Yesus mengatakan, semua yang ada pada diriku itu adalah pemberian Tuhanku, pemberian Bapakku. Semua yang ada padaku itu berasal dari Bapakku. Semua yang ada padaku itu bersumber dari Allahku. Itu pernyataan Yesus di ayat ke-7. Nah, sekarang kamu memaksakan aku dan Bapa adalah satu itu sebagai dasar Tuhanmu itu adalah satu. Tapi ternyata terbukti Tuhanmu itu ada dua. Yang pertama adalah Bapa, yang adalah Roh yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah Yesus, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana sekali samamu. Apakah Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Jawab. Alhamdulillah Pak Ismail dalam keadaan sehat. Bertobat bagaimana? Bertobat itu artinya yang tadinya melakukan kejahatan tidak lagi mau melakukan kejahatan. Itu namanya bertobat. Ya, Pak Ismail, sejak lahir sampai sekarang ini saya belum pernah menjadikan Tuhan itu Yesus itu menjadikan Tuhan. Tidak mentuhankan Yesus. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dari tidak bermula sampai tidak berakhir. Itu makanya saya tidak pernah mentuhankan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dari tidak bermula sampai tidak berakhir. Begitu, Mail, ya? Yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari bermula dan tidak berakhir itu siapa, Bang? Ya jelas Alkitab dong. Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Tercatat di sana tulisan-tulisan para penulis Alkitab itu. Jadi saya belajar dari Alkitab, begitu, Jul. Oh, jadi yang ngajarin bukan Yesus, tapi Alkitab. Gitu toh. Alkitab yang mana, Tuan Lamsen? Sudah, si Jul pengecut. Julnya pengecut, penakut, diskusi, pengecut, nggak jelas, nggak tuntas. Lu stop lah. Cabut. Loh. Saya ada di sini menunggu tanggapan darimu. Ayo. Kamu nggak ada jawab. Kok malah menghibur diri? Sekarang, coba kamu dengar lagi Devian saya. Pertanyaannya, apakah Bapak itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan. Ada apa sih Pak Victor? Ada apa? Ustadz, lu nggak tuntas-tuntas diskusi sama dia. Ya udahlah, Han, gue mau berak dulu ya. Oke, tadi Bang Herdi ya, alasannya mundur dulu karena nerima telepon. Tapi sampai jam segini belum juga nongol-nongol. Kemudian Victor tiba-tiba mules, nggak bisa menjawab pertanyaan. Tuan Lamsinio Baho juga cuekin saya, nggak bisa menjawab. Ya, beginilah kalau orang beriman tanpa ilmu. Jadi nasihat saya kepada saudara-saudara saya yang Kristen, yuk, mari masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, Anda akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Karena Yesus mengatakan,
Aku mengenal murid-muridku, murid-muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, Yesus kan syahadat, ya kan? Markus, gara-gara pendeta Markus ini. Markus 12 ayat 29, Yesus mengatakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Lalu kemudian dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah engkau mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai rasulnya atau utusannya. Jadi jelas, ketika Anda ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, tak ada jalan dan tak ada tempat kecuali Islam. Karena hanya di dalam Islamlah kemudian ajaran-ajaran Yesus yang pernah diajarkan kepada Bani Israel itu seirama dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Yesus mengajarkan puasa, Islam puasa. Yesus mengajarkan sunat, Islam sunat. Yesus mengajarkan sujud dalam beribadah, bukan koar-koar, nyanyi-nyanyi, salto-salto. Islam juga sujud dalam beribadah. Jadi, apa yang saudara lakukan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus di dalam Markus 13 juga mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah, akan datang pengajar-pengajar palsu yang membawa namaku. Endingnya Yesus pun mengusir orang-orang yang bermukjizat atas namanya, bernubuat atas namanya, mengusir setan atas namanya. Semua diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus yang ada di surga. Pembuktian, Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa. Mereka makan babi juga bukan atas kehendak Bapa. Menuhankan Yesus juga bukan atas kehendak Bapa. Ibadah hari Minggu juga bukan atas kehendak Bapa. Semua yang dilakukan oleh orang Kristen bukanlah kehendak Bapa, sehingga wajar ketika mereka kemudian nantinya akan diusir. Nah, buat Abang Herdi, kemudian Tuan Lamsen Yobaho, dan juga Saudara Victor, Anda adalah debater-debater yang mewakili umat Kristen, ya. Saya minta Anda supaya Anda menggunakan akal sehat. Jangan Anda memperturutkan hawa nafsu Anda, lebih mementingkan ego daripada kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan akan datang seorang yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan penginsapan dunia akan dosa. Nah, untuk itulah kemudian ketika Yesus hendak meninggalkan Bani Israel, Yesus menekankan di dalam Matius 16, Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu tidak akan mampu untuk menanggungnya saat sekarang. Tetapi ketika Dia datang, yaitu seorang penolong, maka Dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Dia akan mengembalikan, mengingatkan kamu akan apa yang pernah aku ajarkan kepada kamu. Muhammad SAW mengajarkan semua yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, kembali diingatkan oleh Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, bahwa di dalam nama Tuhan Allah tidak ada Tuhan selain dirinya. Nah, jadi Bang Herdi, Bang Victor, dan juga Tuan Lamsin Yobaho, kalau Anda ingin menjadi pengikut Yesus, jalan satu-satunya adalah Islam. Tidak ada jalan selain Islam untuk menjadi pengikut Yesus, yaitu menyembah kepada Allah, menyembah kepada Hasem, dan mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Allah atau sebagai utusan YHWH di dalam pengajaran Bani Israel. Terakhir dari saya, ketika Anda mengatakan Yesus itu disalib, rupa-rupanya di kitab Anda terbukti Yesus tidak disalib. Ketika Anda mengatakan Anda mempertuhankan satu Tuhan, terbukti dalam kitab Anda Yesus itu juga Tuhan, merpati juga itu adalah Tuhan. Artinya bahwa Anda tidak mengimani satu Tuhan, melainkan 3 Tuhan minimal. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak benar, karena Yesus pun bertuhan. Di dalam Yohanes dikatakan, pergilah kepada murid-muridku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, karena Bapakku jauh lebih besar daripada aku. Saya kira seperti itu ya penginjilan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ketiga pendeta ini bisa
tersadarkan karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti ajaranku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau akan mendengarkan hukum-hukumku. Itu dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes. Untuk itulah kemudian para pendeta yang ada di sini, ya, sekali lagi saya katakan, gunakan akal sehat untuk menemukan jalan yang Yesus tunjukkan. Salam satu Tuhan dari saya, Zulkifli Emabas. Loh bro kan sudah saya ingatkan. Iblis itu mencomot-comot ayat. Mazmur 91 kan, coba baca konteks keseluruhan. Apakah berbicara tentang Mesias? Ya enggak kan. Iblis mau mencomot ayat, mau mencocokkan ke Mesias supaya terkesan Mesiasnya harus nurutin dia karena memang ada tertulis begitu. Tapi kan itu bukan untuk Mesias. Coba baca ayat keseluruhan ayat itu, bro. Coba baca. Ya. Baca keseluruhan ayatnya, bro. Justru kalau dibaca keseluruhan ayatnya, maka jelas sekali terbukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak yang dikasihi oleh Allah, ya tak? Dan Yesus sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, coba Anda lihat di kitab Anda Perjanjian Baru, bagaimana kemudian Yesus itu dipermuliakan oleh Allah. Nah, Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dan aku akan memuliakannya. Yesus minta dipermuliakan, bukan? Kemudian di dalam Ibrani, Yesus minta dipanjangkan umurnya, bukan? Dia mau supaya dia diselamatkan dari maut. Dan sebagai manusia, dia telah memanjatkan doa kepada Allah. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan oleh Allah. Dia diselamatkan dari maut. Sehingga apa yang terjadi? Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Yesus teriak kan? Eli, Eli lama sabaktani. Iya kan? Dan itu lagi-lagi Anda imani bahwa itu adalah Yesus. Nah, nubuatan Yesus tentang dirinya sebagai anak Allah itu terangkum di dalam Mazmur 91 itu. Kecuali kalau saudara, abang ini ingin menyangkal bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya Yesus itu Anda imani sebagai anak Allah, maka tidak ayal nubuatan ini adalah diperuntukkan kepada Yesus. Oke? Saya kira Anda tadi itu udah kabur ya. Rupa-rupanya Anda sedang belajar. Nggak apa-apa. Ya, Anda sempatkan belajar untuk sementara untuk menanggapi kemudian VN. Kita lanjut. Saya masih ada waktu. Sekarang Anda buktikan apakah Yesus itu anak Allah atau bukan anak Allah. Silakan. Lah, saya sudah lampirkan ayatnya di atas, bro. Tolong dibaca. Ayat itu jelas tidak merujuk kepada Mesias. Ya? Abang, nggak usah sembunyi. Kita nggak usah sembunyi di balik kata Mesias. Mazmur 91 itu nubuatan tentang anak Allah. Sekarang apakah abang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Bro, bukan bersembunyi di balik Mesias. Ya memang fakta, Yesus itu Mesias. Bahkan Quranmu kan mengakuinya sebagai Mesias juga. Lah bro, harus selidiki. Apakah ayat itu nubuatan untuk Mesias atau bukan? Coba dong, itu saya sudah kutipkan beberapa ayat. Coba dibaca, ya. Saya katakan Anda sembunyi di balik kata Mesias itu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah membahas tentang kemesiasannya dia dengan berbagai ayat di dalam kitab yang kamu imani sebagai firman Tuhan. Nggak ada. Coba Anda lihat di mana ayat ini secara satu perikop. Itu sangat jelas sekali bercerita tentang bagaimana Allah melindungi Yesus. Dikatakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ini jelas, ya toh? Kenapa ada kata engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri? Itu bercerita tentang Yesus ketika Yesus ditangkap. Ya, ternyata yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Yesus diangkat ke langit, menyaksikan kronologis yang terjadi kemudian. Lalu kemudian dikatakan di ayat ke-16-nya, karena dia terangkat ke langit, dikatakan bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dia di situ ditujukan kepada Yesus. Kan Anda semua selalu mengimani, akulah dia, berarti dia itu adalah Yesus. Nah, kata dia Anda katakan itu adalah Yesus. Tapi giliran tidak mengenakan iman Anda mengatakan itu bukan untuk Mesias. Padahal ayatnya mengatakan, dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepada dia keselamatan daripadaku. Dia di situ adalah siapa? Mesias, bukan? Anda kan selalu mengatakan, akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias. Nah, ini juga Mazmur 91 sudah menjawab bahwa Allah akan mengirimkan malaikat untuk menatang Yesus, untuk menjaga Yesus, supaya Yesus itu tidak kena malapetaka. Coba Anda lihat dari ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, siapa dia? Yesus. Ya, dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus. Ya, atau kalau Anda tidak mau mengatakan itu Yesus, itu adalah Isa alaihissalam, atau dia adalah utusan Allah. Siapapun itu, yang terpenting adalah yang kamu imani sekarang adalah Yesus. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Tuh kan? Yesus ingin ditangkap dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai yang merupakan pagar dan tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Dan seterusnya dan seterusnya. Endingnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan Yesus. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terbukti, Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Itu loh. Jadi terbukti ya, dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitabmu sendiri. Lalu kemudian sesaat sebelum Yesus itu terangkat ke langit, di dalam Yohanes 19 ayat 13, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu seorang penolong lain, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia, sang penolong lain ini, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan itu adalah Muhammad SAW. Kemudian di ayat 14 dikatakan, dan dia akan memuliakan aku. Nah, itu adalah Muhammad SAW. Sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Betul, itu adalah Muhammad SAW. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Lalu kemudian di ayat 16-nya Yesus berpesan, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, kamu akan melihat aku. Artinya, Yesus sudah mengatakan bahwa kalian sesaat lagi tidak akan melihat aku. Itu perkataan Yesus, ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku. Setelah itu murid-muridnya tidak melihat Yesus lagi, tetapi melihat manusia lain yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus diserupakan dengan manusia lain, kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Itu sangat jelas, tidak bisa dipungkiri. Ya, agar kamu pahami bahwa berdasarkan kitabmu sendiri, Yesus itu tidak disalib. Selesai.